sorry ya ganggu. Kak, aku mau tanya boleh nggak? Iya, Kak, tahu nggak ini katak atau kodok? Jeng jeng. Kodok. Kodok? Iya. Ini katak. Salah. Lihat. Aduh, Otan udah GR aja nih. Ternyata itu sobat Otan si Milk Frog alias katak susu. Tapi kok masih banyak yang nggak tahu ya apa perbedaan katak dan kodok? Ayo Kak, kita coba tanya yang lain. Hello, sorry, excuse me. Where you come from? I come from Brazil, but I'm living in London. Oh, wow. Okay, this is frog Yeah? or toad? Frog or toad? Okay, can you touch? Yes. Oh, Okay. How you feel? like a liquid. Like a liquid. Okay. Walah, ternyata mereka sama-sama dari Brazil teman. Toad. Tapi kok nggak saling kenal ya? Frog. Okay. Okay. Karena masih banyak yang bingung membedakan katak dan kodok, nih Otan kasih tahu. Hal yang dapat dilihat pertama kali adalah kulitnya teman. Katak kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda teman. Jari kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu, jari kodok mirip cakar. Cakar ini berfungsi untuk menggali ketika di lumpur. Sekarang jangan sampai salah sebut lagi ya teman-teman. Katak punya kulit yang permeable, alias dapat ditembus oleh air, udara, bahkan racun dari air yang tercemar. Untuk memenuhi kebutuhan cairan, Milk Frog akan menyerap air yang berada di sekelilingnya. Jika air tersebut tercemar, maka Sobat Otan pun akan ikut terkena dampaknya. Selain warnanya yang indah, Sobat Otan ini juga terkenal sebagai ahli senam loh. Tubuh Milk Frog sangat lentur bak balerina. Ia bisa melakukan berbagai macam atraksi. Hayo, siapa yang penasaran? Saat melompat dari satu pohon ke pohon yang lain, Milk Frog mengandalkan kaki-kakinya untuk menempel. Terkadang pendaratan mereka bisa saja meleset teman. Inilah saatnya Sobat Otan beraksi. Dengan mengandalkan tubuhnya yang lentur, Sobat Otan ini dapat berpegangan dari satu dahan ke dahan yang lain. Layaknya pesenam profesional, ia dengan mudah memanjat sampai menemukan tempat yang aman. Jangan-jangan kamu salah satu atlet ya Sob? Ayo ngaku, ngaku! Kalau disuruh menempel di pohon, Sobat Otan ini sudah tidak diragukan lagi deh kehebatannya. Tapi kalau kita tantang dengan menggunakan media yang berbeda, kira-kira mereka berani nggak ya? Media yang pertama kali kita gunakan adalah kaca teman. Kaca memiliki permukaan yang licin dan juga tidak bergelombang. Sudah siap tantangan pertama sob? Mulai! Luar biasa! Walau dengan kemiringan 90 derajat, Sobat Otan ini tetap bisa bertahan teman. Baginya, tantangan ini bukan masalah yang besar. Gayamu sob! Sekarang kita tambah lagi tingkat kesulitannya ya sob. Kali ini kacanya kita semprotkan dengan air. Sudah licin, makin licin deh tuh kaca. Hati-hati kepleset ya sob.
Widih, ternyata tetap tidak berpengaruh ya teman. Hal ini berkat bantalan lengket yang terdapat pada kakinya. Otan tambahin satu tantangan lagi deh sob. Kali ini kacanya akan ditaburi oleh tepung terigu. Apakah akan berhasil? Sobat Otan ini ternyata gagal pada tes yang terakhir teman. Teman, sekarang waktunya membahas sobat keren yang satu ini. Ada lebih dari 50 jenis tikus yang hidup di dunia ini. Kita semua pasti udah tahu dong, sobat Otan ini kerap dianggap sebagai makhluk pengganggu. Namun siapa sangka kalau tikus ternyata hewan yang cerdas loh teman. Pertama, yang akan Otan uji adalah keseimbangan tubuh si tikus. Ayo teman di rumah, ada yang tahu nggak? Kira-kira di mana letak penyeimbang tubuh si hewan pengerat ini? Apa? Cakar? Salah teman. Penyeimbang tubuh si tikus ternyata terletak pada ekornya yang lentur dan sama panjangnya dengan tubuhnya. Ekornya ini berfungsi sebagai tolakan yang akan bergerak ke arah berlawanan dari tubuhnya. Jadi sekarang terjawab nih teman, kenapa tikus bisa tetap seimbang berjalan di atas kabel seperti ini? Ya, kiri. Kanan. Let's. Hati-hati sob, bikin deg-degan aja deh. Begitu pula saat sobat Otan ini harus berhenti di permukaan yang kecil seperti ini. Tikus tetap harus mengendalikan keseimbangan tubuhnya melalui peran beban yang terdapat di kepala dan ekornya. Mirip-mirip timbangan gitu deh. Kira-kira bagaimana cara si tikus ini dapat menemukan makanan yang disimpan di dalam labirin ini ya? Sekarang masukkan tikus dan mulai menghitung waktu. Tuh kan, Otan bilang juga apa? Pasti nggak bisa deh. Lihat, dia sudah mendekat. Ternyata bisa juga kamu menemukannya, sob. Pasti ini hanya keberuntunganmu saja. Kakak, coba lagi deh. Kali ini si tikus bisa lebih cepat nggak ya? Kok bisa sih? Nonton TV sama sepupu sambil ngemil di kosan. Udah jam 1, yuk pantengin si Otan. Asik. Pasti kalian sudah nggak asing dong dengan istilah metamorfosis. Metamorfosis itu proses biologis hewan yang mengalami perubahan fisik cukup ekstrim sejak lahir. Metamorfosis terdiri dari dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak. Kira-kira hewan apa aja hayo yang mengalami metamorfosis sempurna? Yuk kita bedah satu persatu. Kupu-kupu merupakan contoh hewan yang bermetamorfosa sempurna. Kupu-kupu mengalami 4 tahapan hidup loh. Tahap awal sobat Otan ini dimulai dengan meletakkan telur kupu-kupu pada ranting atau daun. Nggak perlu waktu lama kok menunggu. Biasanya 3-5 hari telur kupu-kupu siap menetas. Saat telur menetas, sobat Otan ini nggak langsung punya sayap ya, tapi ia lahir dengan bentuk ulat atau larva. Tahap saat menjadi seekor larva digunakan sobat Otan untuk makan sepuasnya.
Pokoknya si ulat jadi super rakus deh. Ia akan mencari daun-daunan yang disukai. Oh iya, meski masih kecil, tapi larva juga mengalami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah puas makan dan mencapai berat yang maksimal, ulat-ulat ini akan mencari tempat untuk istirahat. Nah, proses istirahat ini akan mengubah ulat menjadi kepompong, teman. Kepompong atau yang disebut pupa dibungkus dengan sesuatu yang mirip dengan gumpalan benang berwarna coklat. Ternyata dalam fase inilah seekor ulat membutuhkan waktu hingga 20 hari tanpa minum dan makan untuk dapat berubah menjadi seekor kupu-kupu cantik. Ulat dalam kepompong mengeluarkan suatu enzim yang membuat tubuhnya meleleh. Namun ada bagian bernama cakram imaginal yang terdiri dari kumpulan sel tidak ikut tercerna. Ulat yang meleleh kemudian membentuk jaringan sel-sel baru hingga menjadi seekor kupu-kupu. Tara! Akhirnya sobat otak si kupu-kupu keluar dari kepompong. Wih, cantik banget ya teman. Awalnya kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong masih memiliki sayap yang basah karena cairan enzim ulat. Meskipun sobat otan ini sudah berubah menjadi serangga warna-warni yang cantik, tapi menurut penelitian yang Otan baca, kupu-kupu masih ingat loh hal-hal yang dipelajari saat menjadi seekor ulat. Cakep! Ternyata nyamuk juga bermetamorfosa secara sempurna, teman. Serangga penghisap darah ini juga berawal dari telur. Induk nyamuk akan bertelur di permukaan air atau tempat lembab. Kondisi air sangat menentukan perkembangan telur. Jika telur berada pada air yang mengalir tenang, telur dapat terus bertumbuh. Begitupun sebaliknya. Umumnya telur membutuhkan waktu 2 atau 3 hari sampai menetas menjadi jentik. Jentik bernafas dan makan melalui sifon yang terletak di dasar perut. Semakin besar jentik, maka bertambah juga bulu-bulu halus di tubuhnya. Sama seperti kupu-kupu, jentik juga akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Proses ini memakan waktu hingga 10 hari hingga jentik bertransformasi menjadi pupa. Proses saat menjadi pupa bertujuan untuk menyempurnakan tubuh nyamuk. Oh iya, tidak semua perkembangan serangga melalui tahap pupa loh. Uniknya, proses perubahan bentuk seekor nyamuk dari telur hingga pupa tetap terjadi di permukaan air. Nyamuk yang berada dalam pupa tetap bisa bernafas melalui corong yang terletak di atas pupa. Keadaan tidak aktif ini berlangsung selama 12 hari hingga nyamuk keluar dari cangkang pupa. Nah, kalau udah begini paling sebel deh kena gigitan nyamuk. Makanya, teman-teman harus tetap jaga kebersihan di rumah ya, biar terbebas dari gigitan sobat otan. Teman, otan menangkap sinyal berbahaya nih. Tuh, benar kan? Ada ular pucuk yang sedang dekati sarang semut rangrang. Gaswat, bisa-bisa si ular akan merusak sarang semut ini, teman. Di depan ada sarang sobat otan. Harap cari jalur lain. Duh, tetap nggak mempan nih. Si ular malah semakin dekat menuju rumah si rangrang. Walah, belum sempat melintas, si ular sudah dihadang oleh para prajurit semut, teman. Semut prajurit akan langsung menyerang jika ada gangguan terhadap keberlangsungan sarang mereka. Sobat otan ini terkenal sebagai hewan teritorial, alias menjaga wilayahnya dari ancaman. Walaupun tubuhnya kecil, tetapi mereka tidak takut terhadap makhluk lain yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar. Mereka akan menyerang dengan cara bersama-sama. Wah, kayak keroyokan gitu ya. Ular sebesar ini pun tidak bisa berkutik dibuatnya. Saat rangrang menggigit, ia akan keluarkan racun yang dapat melumpuhkan saraf. Sehingga siapapun yang tergigit akan merasakan efek panas pada gigitan.
Gigitannya pun sangat kuat, teman. Lihat saja tuh, kulit ular seperti mau lepas. Ih, serem. Syukurlah Sob, kamu bisa bebas. Ayo, langsung pergi yang jauh. Teman, sebutan lain dari sobat otan ini adalah weaver ants, alias semut penganyam. Mereka membuat sarang dari dedaunan yang dijahit. Semut rangrang pilih tinggal di pohon yang memiliki daun yang lebar atau rimbun. Semut pekerja akan gabungkan beberapa daun sehingga tercipta ruang yang tertutup. Luar biasa. Kuat banget kan sobat-sobat otan ini? Setelah itu, mereka akan anyam daun sehingga bisa menempel satu dengan lainnya. Proses menganyam dilakukan di dalam sarang agar daun tidak mudah lepas, teman. Kerja sama kalian memang tidak ada duanya deh, Sob. Cakep. Teman, di dalam sarang terdapat beberapa golongan semut berdasarkan tugasnya. Di dalam koloni terdapat ratu, pejantan, dan betina yang steril atau yang disebut pekerja. Semut pekerja dibagi lagi menjadi beberapa kategori, seperti prajurit, pencari makan, serta perawat larva. Saat siang hari, biasanya semut prajurit akan berpencar untuk mencari sumber makanan, teman. Mereka andalkan penciumannya untuk menemukan mangsa. Tuh kan, baru saja Otan bilang, sobat Otan ini sudah langsung mendapatkan mangsa. Semut rangrang dapat memangsa serangga yang 100 kali lebih besar daripada tubuhnya. Ketika menemukan mangsa, semut-semut lain akan membantu melumpuhkannya dengan cara menjepit dengan giginya. Biasanya mereka tidak akan langsung membawa makanan secara utuh ke dalam sarang, teman. Mereka akan potong terlebih dahulu hingga terdapat beberapa bagian. Setelah itu, barulah mereka akan bahu-membahu membawa potongan tersebut ke dalam sarang. Keren banget kan kerjasama tim ini? Otan bangga sama kalian, Sob. Saat angkut makanan, biasanya mereka akan ikuti jalur yang telah mereka buat, teman. Tapi tidak semulus saat berangkat. Saat perjalanan pulang, terkadang mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Salah satunya ini nih, jalur mereka terputus oleh 2 batang pohon yang terpisah. Gagal deh kalian bawa makanan ke sarang, Sob. Sepertinya mereka pantang menyerah, teman. Lihat yuk apa yang akan mereka lakukan. Keren! Ternyata mereka membuat jembatan hidup secara vertikal, teman. Semut yang berada di atas memberi kode untuk membuat jembatan hidup, teman. Kemudian semut yang berada di bawah menumpukan diri untuk mencapai dahan yang berada di atas. Mirip panjat pinang ya, teman. Setelah jalur kembali tersambung, mereka langsung membawa potongan makanan ke dalam sarang. Cakep. Kak, ngapain bawa-bawa kuas segala? Kita kan gak mau melukis. Oh iya, Otan lupa. Kita kan mau melakukan percobaan ya. Teman-teman ada yang tahu kuas dan air ini untuk apa? Daripada penasaran, kuy, ikutin kita terus. Oleskan air ke jalur semut rangrang menggunakan kuas ini, teman. Lalu, apakah yang akan terjadi? Eng. 100 untuk kalian di rumah. Semut-semut ini akan berhenti pada jalur yang telah diberi air.
menentukan rute mereka melalui feromon atau zat aroma yang ditinggalkan. Semakin banyak semut yang lewat pada lintasan yang sama, maka akan semakin jelas bau dan jejak kakinya. Namun, jejak feromon tersebut kita hapus menggunakan air, sehingga rute yang mereka buat menjadi terputus. Pada akhirnya, semut-semut ini akan kebingungan dan tidak berani melewatinya. Percobaan kali ini, Otan nyatakan berhasil. Cakep! Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman. Tetap saksikan si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang hanya di Trans 7. Sampai jumpa.